Dan saya dapat menjaminkan kepada kawan-kawan, saya telah membaca buku ini sampai habis. Tidak ada satupun dalam buku ini dan kitab didakwah manapun yang membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad ataupun secara eksplisit maupun tafsiran yang bersifat eisegesis, yaitu menambahkan pemahaman diri sendiri kepada teks ini. Tidak ada sama sekali. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana menanggapi sebagian dari tulisan Dr. Ahmad Hijazi, kawan-kawan. Baik, Shalom ala hamba Sam Hamasiyah. Kembali lagi bersama saya, Timothy Al-Awal. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan suatu kabar dari kawan saya mengenai tentang Injil Didache. Sebenarnya bukan Injil, tetapi ini adalah terbitan Saudara Muslim dan mengira ini sebagai Injil Didache, kawan-kawan. Sebenarnya saya sudah lama membaca PDF ini ya, walaupun tidak sampai habis, tetapi ini sedikit ambigu karena memang ini diterjemahkan oleh saudara Muslim yang bernama Dr. Ahmad Hijaz Ash-Shakar. Dia mengira Injil Didache itu adalah sebuah Injil, kawan-kawan. Yang sebenarnya kalau dalam pandangan gereja Ortodoks dan juga Katolik tidak pernah memandang Didache sebagai Injil, karena Injil adalah peristiwa yang menggambarkan biografi Yesus Kristus selama ada di dunia. Didache adalah kitab katekisasi, kawan-kawan. Tapi karena ini mungkin bisa menjadi suatu bumerang yang nantinya akan muncul lagi, maka saya akan mengangkat postingan tentang Injil Didache versus surat Didache dalam pandangan gereja dan bagaimana cara kita menanggapi PDF ini. Saya katakan saya tidak akan membahas Injil ini secara, bukan Injil lah ya, Didache ini sebagai argumentasi saya menanggapi penulis. Walaupun tidak semua saya tanggapi, hanya sekitar 2, 3, dan 4 poin saja. Karena ini sangat ambigu sekali, kawan-kawan. Di sisi lain dalam tulisan ini, ya seperti biasa, mungkin saudara Muslim ini yang berpaham polemikus mengira suatu dokumentasi yang bukan Alkitabiah dianggap apokrif. Dan yang sudah bukan dianggap Alkitab dan dianggap apokrif oleh kalangan gereja lain, ini dianggap palsu atau pseudografika atau yang dianggap sebagai apokrifa. Tapi kalangan gereja Ortodoks, Katolik, ataupun gereja Protestan yang lainnya, kalangan Protestan mainstream tidak pernah memandang Didache sebagai kitab apokrif, tetapi sebagai kitab tradisi suci, kawan-kawan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sesuai judul yang saya angkat di sini dengan tema modus islamisasi berkedok literasi, Injil Didache Muslim versus Didache Ton Apostolon. Didache kok Injil? Ini merupakan suatu tema yang sangat menarik karena di sebalik saudara Muslim menggunakan tulisan-tulisan pseudografika dan apokrifa seperti Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Barnabas, yang sebenarnya Injil Barnabas bahasa abad 16. Mereka sudah berani menggunakan tulisan bapak-bapak gereja dan juga tradisi suci sebagai argumentasi ini adalah Injil yang diklaim mendukung tentang kenabian Muhammad. Sekali lagi saya tidak menyerang kalangan kawan kita yang saudara Muslim karena saya tahu ada kalangan Muslim yang memahami informasi tentang Didache ini secara jujur, tidak membuat argumentasi penafsiran liar seperti yang digunakan dalam PDF ini yang mendukung bahwa Nabi Muhammad itu dinyatakan dalam Didache, bahkan lebih lucu lagi dikatakan Didache adalah Injil, kawan-kawan.
Dan ini adalah literatur yang akan saya gunakan. Pertama, studi patristik kitab Didache seri Bapa Rasuli yang telah diterbitkan oleh Gereja Ortodoks Sinaksis Press, dan dari tulisan Dr. Ahmad Hijazi Ash-Shaka, Injil Didache, Injil Perspektif Baru yang terungkap di Yerusalem, membuat butir kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Ya, langsung di sini kita akan membahas tentang pengantar kitab Didache, kitab yang dihormati kekristenan purba. Dalam kitab Didache, kemungkinan adalah dokumen tertua Bapak-Bapak Rasuli. Ingat, istilah Bapak-Bapak Rasuli adalah panggilan untuk generasi para rasul, kawan-kawan. Lengkapnya adalah pengajaran Tuhan melalui 12 rasul kepada bangsa non-Yahudi. Penulis kitab Didache dan daerah asal penulisan tidak dapat diketahui dengan pasti. Harus dikatakan memang kitab Didache tidak diketahui jelas, karena ada spekulasi yang mengatakan Didache ditulis oleh Barnabas, ada yang mengatakan Didache ditulis oleh Rasul Paulus, ada yang mengatakan Didache ditulis oleh para rasul lainnya, atau dikatakan dari 70 murid. Itu masih belum dituntaskan sampai sekarang. Makanya diberi gelar Didache ton apostolon, yang dianggap ditulis oleh generasi antara para rasul, atau mungkin salah satu dari 70 murid yang mendengar para rasul itu. Di dalam buku ini dikatakan tempat asal-usul dari kitab Didache ini kemungkinan besar adalah dari daerah Syria. Walaupun juga tidak diragukan bahwa Mesir merupakan tempat asal-usul tulisan ini. Mengingat kitab ini begitu terkenal di Mesir, bisa diduga bahwa kitab Didache berasal dari pertengahan abad pertama. Dari indikasi penulis mengenai bagaimana gereja seharusnya mengelola diri, dan kita pengetahuan penulis kitab Didache atas kehancuran kota Yerusalem di tahun 70 Masehi, ataupun bisa dipastikan kitab Didache ini berasal dari tahun-tahun pertama abad kedua dari indikasi penggunaan teks-teks kitab Perjanjian Baru. Adalah sangat dimungkinkan bahwa beberapa materi yang ada dalam tulisan itu berasal dari para murid dan Rasul Kristus sendiri. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan beberapa lagi adalah berasal dari tulisan tradisi Yudaisme yang telah ada, yang digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah komposisi berkesinambungan dalam kitab itu. Nah, ada 4 bagian utama dalam kitab Didache. Pertama, ini membahas tentang pengajaran moral atau katekisasi moral dalam bentuk pilihan ajaran 2 jalan. Kedua, instruksi liturgi mengenai baptisan. Ketiga, berpuasa. Keempat, berdoa dan ekaristi mengenai peran para episkop dan diaken, di mana peran para presbiter belum atau lebih tepat tidak disebutkan. Ketiga, mengenai ibadah hari Minggu. Dan keempat, mengenai ajaran akhir zaman. Jadi, tentang sejarah hari Minggu itu ada dibahas dalam kitab Didache selain kitab Ignatius, murid dari Rasul Yohanes, kawan-kawan. Lanjut. Kawan-kawan pasti sudah tahu mengenai sejarah tentang kitab Didache, dan juga pasti pernah mendengar bahwa Didache itu sempat masuk dalam kanon Alkitab sebelum Konsili Kartago mengeluarkan ini dalam bagian Alkitab. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penolakan surat-surat Bapak Gereja tidak masuk dalam Alkitab bukan karena dia itu palsu, melainkan karena gereja harus membaca apa yang telah dibaca oleh gereja lain. Umpamanya, gereja Alexandria, apa yang dibaca gereja Alexandria harus dibaca oleh Roma. Jika surat itu tidak sampai dalam gereja Roma, maka Alexandria harus menyesuaikan dari gereja Roma yang menggunakan kanon yang telah ditetapkan oleh Konsili Kartago. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya tidak akan memperpanjang lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa footnote yang pertama, kitab Perjanjian Baru belumlah dikanonkan pada waktu itu. Makanya 27 kitab Perjanjian Baru yang kita miliki saat ini barulah dikanonkan pada akhir abad keempat Masehi, kawan-kawan. Pada beberapa manuskrip kodeks tertua, kitab Didache itu masuk sebagai kanon kitab Perjanjian Baru, kawan-kawan. Ada yang mengatakan ini kodeks Alexandria. Saya belum mendapatkan kepastian yang jelas dalam buku ini, tetapi nanti saya akan coba cari dan kita angkat lagi kalau seandainya ada waktu. Footnote yang kedua dikatakan Konstantinopel adalah ibu kota kekaisaran Bizantium, sebuah kekaisaran terlama. Sekarang Konstantinopel itu adalah Turki yang dikenal dengan Istanbul, kawan-kawan. Tahun 313 Masehi sampai dan 1457 Masehi yang pernah berada di muka bumi ini, saat ini kota Konstantinopel berada di wilayah Turki. Dalam buku ini dikatakan pada tahun 1873, Philotheus Brainios pada waktu itu kemudian ia menjadi uskup agung gereja Ortodoks Yunani di Nikomedia.
sedang mempelajari manuskrip-manuskrip purba di perpustakaan Biara Holy Sepulchre di Konstantinopel. Di perpustakaan itu ia menemukan satu manuskrip kuno di antara manuskrip-manuskrip purba lainnya. Pada lembaran manuskrip kuno itu tertera bahwa tahun penyalinannya adalah tahun 1056. Kodeks manuskrip kuno ini terdiri dari teks lengkap surat Barnabas, 2 buah surat Clement dari Roma, versi panjang dari 13 buah surat Ignatius dari Antioquia, Sipnosis kitab suci oleh Yohanes Chrysostomus, satu penjelasan mengenai silsilah Yesus, dan kitab Didache, kawan-kawan. Jadi kitab Didache termasuk dalam kodeks manuskrip kuno yang digolongkan sebagai kanon tradisi suci. Sebelum saya minta maaf, saya akan potong sebagian dari informasi buku ini. Panjang sekali sejarahnya kalau saya ingin bahas atau mengungkit lebih ulas secara mendetail. Tapi saya harap kawan-kawan juga bisa memiliki buku ini yang sama seperti saya untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi tentang kitab Didache ini, karena saya tidak akan mungkin membahas ini satu persatu karena panjang sekali sejarahnya. Dalam informasi sejarah yang ditulis oleh Synaxis Price, beberapa sarjana ketika menggali tentang informasi di Das Kalenton Apostolorum, itu ada spekulasi yang mengatakan beberapa sarjana yang lainnya melakukan kritik teks terhadap teks kitab Didache. Dan mereka beranggapan bahwa dikarenakan kitab Didache banyak mengutip teks kitab Perjanjian Baru, maka dipastikan kitab Didache baru ditulis pada tahun 90 sampai dan 120 Masehi. Tahun 90 sampai dan 120 Masehi itu sejaman dengan Injil Yohanes ya kawan-kawan. Dan juga kitab Wahyu. Itu sebelum ketika Rasul Yohanes meninggal. Nah, lanjut, bahkan studi kritik teks yang lebih mendalam lagi ketika membandingkan teks kitab Didache dengan teks kitab Perjanjian Baru, dan serta kiasan-kiasan yang ada dalam kitab Didache dengan kiasan-kiasan yang ada dalam surat Barnabas, Ignatius, dan Clement, maka dapat diduga bahwa tahun penyelesaian kitab Didache adalah pada tahun 120 sampai dan 180 Masehi. Spekulasi ini yang mengatakan bahwa memang kitab Didache itu antara abad pertama atau abad kedua, tetapi banyak orang yang meyakini itu adalah abad pertama, terlebih lagi pandangan kalangan scholar. Nah, ini adalah daftar list pasal-pasal yang dibahas dalam kitab Didache. Itu ada 16 pasal ya. Ini membahas tentang bagaimana kehidupan orang yang baru masuk Kristen, baik itu dari kalangan Yudaisme dan non-Yudaisme. Bahkan menariknya ada membahas tentang perayaan liturgi hari Minggu yang mendukung apa yang diinformasikan oleh Ignatius, murid Rasul Yohanes. Orang-orang Kristen non-Yahudi, mereka sudah terbiasa menjalankan ibadah pada hari Minggu, sedangkan orang-orang yang tidak lagi digolongkan sebagai Gentiles, tetapi orang Yahudi awal, mereka masih menjalankan Sabat yang digunakan oleh orang Yahudi juga pada waktu itu, kawan-kawan. Dan saya dapat menjaminkan kepada kawan-kawan, saya telah membaca buku ini sampai habis. Tidak ada satupun dalam buku ini dan kitab Didache manapun yang membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad, ataupun secara eksplisit maupun tafsiran yang bersifat eisegesis, yaitu menambahkan pemahaman diri sendiri kepada teks ini. Tidak ada sama sekali. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana menanggapi sebagian dari tulisan Dr. Ahmad Hijazi, kawan-kawan. Ini adalah suatu tambahan saya karena saya juga membahas kitab Didache untuk membuka mata kalangan kawan-kawan kita yang sangat fanatik terhadap baptisan, apakah itu selam atau percik. Saya berharap ketika kawan-kawan membaca ini, terserah Anda yang berpaham solo scriptura atau sola scriptura, menerima atau tidak. Memang ini fakta sejarahnya, bahwa baptisan, baik itu menggunakan percik ataupun selam, itu tidak bermasalah pada abad pertama. Dalam kitab Didache yang ditulis pada abad pertama sejaman dan para rasul berbunyi, mengenai baptisan, mereka harus menggunakan dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, di dalam air yang mengalir. Jikalau kamu tidak memiliki air yang mengalir, baptislah di dalam air yang lain. Jadi ini mengacu kepada penyelaman, kawan-kawan, mendukung kalangan karismatik ataupun gereja ortodoks. Jikalau kamu tidak dapat melakukannya dalam air dingin, maka lakukanlah menggunakan air hangat. Gereja Rusia, Ortodoks Rusia, mereka menggunakan air, baik itu air dalam air es ataupun juga air panas, itu tidak bermasalah. Asalkan airnya itu adalah air yang mengalir.
Ketiga, jikalau kamu tidak juga memiliki semua itu, baik itu air hangat, air dingin, atau baptisan menggunakan air yang mengalir, maka curahkanlah air sebanyak 3 kali ke atas kepala dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Tetapi mereka harus menjalankan baptisan pada waktu itu dulu. Jadi saya berharap sadarlah untuk kalangan-kalangan dari kawan-kawan kita yang menyangkal bahwa pada abad pertama Injil itu harus dipahami penyelaman harus dibaptis selam. Sedangkan baptisan pada waktu itu dalam kasus tertentu percik diperizinkan. Dalam metode kasus tertentu, contohnya seperti ketika orang baru mau meninggal dan ingin dibaptis kawan-kawan. Tidak mungkin kita akan memaksakan mereka untuk diselam. Oke? Jadi pasti ada kasus tertentu mereka akan digunakan baptisan percik dalam hal yang gawat seperti ini. Nah, hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar mana pemalsuan informasi mengenai dakwah berkedok menjaring jiwa dengan menggunakan literatur ini, kawan-kawan. Jadi saya tidak akan membahas secara panjang lebar maksud saya. Karena apa? Ini sampah. Minta maaf saja. Penulisnya adalah penulis yang bersifat pemulung. Karena apa? Ada kasus tertentu bersifat dakwah yang digunakan hanya untuk menguntungkan dakwahnya. Dia rela mengklaim Didache ini sebagai Injil. Makanya saya sempat tertawa, kok bisa di Didache tulisannya yang dianggap sebagai katekis gereja sebagai Injil. Walaupun spekulasi saya kemungkinan karena memang tema kita sebelumnya Didache tidak diketahui siapa penulisnya. Banyak penulis muslim silau mengira yang tidak menulis namanya ini kemungkinan adalah Yesus sendiri. Padahal seperti yang kita bahas sebelumnya, Didache ditulis jauh setelah zaman Yesus. Seperti jauhnya Injil dari zaman Yesus. Karena apa? Fokus Injil adalah biografi tentang apa yang telah Yesus jalankan selama ada di bumi. Nah, bagi saya, poin yang kedua, sumber yang dibahas dalam buku ini merupakan sampah. Ini yang saya katakan tadi. Yang Isa tidak mengetahui sejarah bahkan adanya modus sensasi baru dengan mengklaim katekisasi Diakenton Apostolon sebagai Injil yang menubuatkan Nabi Muhammad. Ketiga, tidak heran kenapa Ahmadiyah bisa menggunakan Al-Quran untuk mendukung Nabi mereka seperti penafsiran dalam Quran surah yang ke-61 ayat ke-6. Ahmadiyah menganggap itu untuk Mirza Ghulam Ahmad. Ya sama, seperti kitab Didache ini. Kitab Didache dalam pandangan gereja sebagai katekisasi gereja dianggap sebagai Injil yang untuk menubuatkan Nabi Muhammad. Karena kalangan polemikus muslim juga pernah melakukan hal yang sama seperti kitab Didache ini, walau tidak semua kalangan cerdas dari muslim yang setuju dengan tulisan ini. Saya yakin pasti ada juga yang menolak pemahaman seperti ini, kawan-kawan. Saya ingin menanggapi kata pengantar dari Profesor Dr. Abdul Qadir Said Ahmad yang membahas tentang kitab Injil Didache ini. Dikatakan bahwa saya bertanya apakah kitab-kitab Injil yang dipegang orang-orang Kristen ditulis pada masa hidupnya Al-Masih. Menurut mereka, Injil-Injil itu ditulis setelah perang antara Titus dari Romawi dengan bangsa Yahudi pada tahun 70 Masehi. Injil Didache yaitu ajaran Al-Masih, Isa Al-Masih kepada bangsa-bangsa tentang dakwahnya melalui para utusan juga ditulis pada periode itu. Seperti yang mereka klaim atau mereka katakan, dan saya sepakat dengan mereka, Injil Matius, saya bingung kenapa hanya Injil Matius yang dibahas di sini. Injil Matius yang asli telah hilang, tetapi Injil Didache yang asli tidak hilang. Sehingga dari perspektif ini, ia dapat dianggap sebagai naskah yang sangat penting dan belum mengalami perubahan. Dengan sangat pedenya, mereka mengklaim Didache ini adalah tidak pernah berubah. Ya memang Didache tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah itu adalah pola pikir Anda yang mengklaim sesuatu yang bersifat tradisi dianggap sebagai apokrif, lalu apokrif itu bisa Anda gunakan sebagai nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ini kutipan yang saya tulis dari buku dan juga penerjemahnya siapa dan juga halamannya apa, bisa kawan-kawan cek nantinya kalau dapat PDF-nya. Kata pengantar dibuatkan dengan sejarah. Di isi lain memang benar, penulisan Injil terjadi antara tahun 60 sampai dengan 70 sampai masa Yohanes 90 sampai dengan 100 Masehi, abad terakhir itu. Tetapi pengantar buku lupa bahwa sebenarnya Didache tahun 90 sampai dan 120 merupakan katekisasi yang ditulis sejaman dengan Yohanes.
Jadi itu bukan Injil, tetapi katekisasi. Saat menulis Injil dan kitab Wahyu, terlalu naif mau mengatakan Matius dianggap tidak asli, lalu disandingkan dengan katekis gereja awal yang merupakan bagian tradisi gereja. Nah, ini adalah kajian sampah dari Ahmad Hijazi Asyaka. Tafsiran abal-abal Injil Didache dari asumsi Dr. Ahmad Hijazi Asyaka di dalam kitab Daniel pasal 7. Sebenarnya dia mengomentari katekisasi yang membahas tentang doa Bapa kami. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam kitab Daniel yang membahas tentang datanglah kerajaanmu, salah satu kitab tambahan di dalam Taurat disebutkan 4 kerajaan akan menguasai tanah Palestina secara bergiliran. Lalu pada akhir masa kerajaan keempat yaitu Kaisar Romawi, datanglah anak manusia yaitu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan kerajaan itu dan membangunkan kerajaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Lalu mereka menggunakan klaim bahwa Al-Quran mendukung tentang kehancuran Romawi oleh Nabi Muhammad. Jadi menulis ini mengklaim bahwa hari Tuhan itu adalah pembalasan terhadap mereka yang dinubuatkan dalam kitab Daniel tentang akhir zaman, mengenai 4 pemerintahan kuasa. Kawan-kawan bisa baca dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia dibawa kepada yang lanjut usianya yaitu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, itu mereka klaim sebagai Nabi Muhammad ketika Raja Mesia ini akan menghancurkan kerajaan yang keempat yang diklaim sebagai Romawi. Padahal penerjemah Muslim mengira ini adalah nubuat Muhammad karena Muhammad menumpas Kaisaran Roma. Padahal kitab Daniel menubuatkan Kristus, pemerintah surgawi yang kekal sebagai puncak dari pemerintahan dunia di akhir masa. Jadi konteksnya ini adalah kepada apokaliptik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan Nabi Muhammad jika dikatakan sebagai nabi terakhir atau nabi zaman akhir, ya seharusnya kita sudah berakhir dong. Kalau seandainya dikatakan beliau adalah nabi zaman akhir untuk mendukung kitab Daniel ini. Kan lucu kalau kita berpikir seperti itu toh. Seandainya anak manusia harus diharafikan kepada Nabi Muhammad dalam kitab Daniel sebagai apokalipsis yang akan datang, seharusnya mereka akan juga menerima apa yang Yesus katakan jika memang anak manusia itu adalah nubuat yang digunakan Daniel dan nubuat yang digunakan Yesus. Karena apa? Matius 20:18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad pergi ke Yerusalem dan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati? Pernahkah? Tidak. Itu terjadi pada zaman Yesus dan anak manusia yang digunakan Yesus dan juga Daniel itu mengacu kepada Yesus sendiri. Ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Pernahkah Nabi Muhammad dibangkitkan setelah disiksa dan diolok-olok oleh orang yang membenci dia? Tidak. Berarti anak manusia yang digunakan tafsiran asumsi abal-abal Injil Didache asumsi Dr. Ahmad Hijazi adalah salah. Di halaman 91-92, Baraklitus. Sebenarnya ini adalah arabisasi dari kata parakletos yang digunakan oleh poliglot Muslim. Kita baca aja di sini. Baraklit sendiri yaitu Roh Kudus, sedangkan dalam terjemahan-terjemahan modern disebut agar dia memberikan kamu penghibur. Sebenarnya ini mengacu kepada pasal 7 ya mengenai baptisan. Tentang baptisan dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus ditafsirkan dalam tulisan tafsir abal-abal asumsi Dr. Ahmad Hijazi Asyaka. Baraklis yang dikatakan di situ adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita harus dibaptis dalam nama Muhammad menurut tafsiran ini. Ini sangat lucu sekali karena apa? Dikatakan juga orang-orang Kristen mengatakan bahwa asal oknum 3 itu adalah teks tersebut adalah artinya untuk meniadakan nubuat tentang Ahmad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan Roh Kudus sebagai oknum ilahi. Tetapi Roh Kudus yang disebut teks ini adalah seorang manusia yang datang kepada Al-Masih dalam kitab teks tersebut. Ini adalah kepalsuan informasi kawan-kawan. Dari halaman 92 juga dikatakan dari teks Yohanes 14 ayat 15 sampai dan 17. Dari tersebut jelas bahwa Roh Kudus adalah julukan Ahmad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Al-Masih mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, baptislah manusia dengan menyebut Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Perkataan ini dikatakan didake seperti dinukilkan juga dalam Injil Matius dalam Injil Markus. Jadi menurut saudara Muslim, baptislah dalam nama Bapa yaitu Allah, baptislah kepada dalam nama anak yaitu adalah Nabi Isa, dan baptislah dalam nama Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Padahal saudara Muslim tidak pernah menjalankan baptisan Trinitas ini yang mengacu kepada Bapa, Isa, dan juga Muhammad. Ini sangat rancu sekali. Nah, ini adalah pembahasan kita, Roh Kudus, Muhammad, atau Jibril. Poin yang pertama ingin saya bantah dalam slide yang tadi, klaim Didache mengutip formula baptisan kata Parakletos sebagai Muhammad merupakan informasi murahan lama, yang sebenarnya saudara Muslim terinspirasi informasi dari tulisan Injil Barnabas, ya itu abad 16 lah. Tetapi mereka suka yang sekitar abad belakangan dan menganggap itu sebagai asli untuk mendukung nubuat Nabi Muhammad. Dan kolaborasi dengan Sirah Nabawiyah. Kalau Sirah Nabawiyah memang harus kita akui itu berasal dari abad ke-2 Hijriah setelah Nabi Muhammad meninggal. Dan ini karya Ibnu Hisham abad 2 Hijriah. Didache tidak membahas akan informasi Nabi dalam hal ini fokus terhadap formula tata baptisan semata sebagai jalon katekis gereja mula-mula. Jadi perlu kita ketahui dasar yang dikatakan oleh penulis tadi, Roh Kudus adalah Nabi Muhammad, itu adalah tafsiran belaka. Poin yang ketiga harus kita tulis di sini, klaim Parakletos sebagai istilah Parakletos yang dianggap cocokologi Ahmad terpuji merupakan cocokologi bahasa semata, yaitu bahasa Yunani yang mempunyai huruf hidup. Maka tidak boleh seenaknya kita menuliskan huruf matinya seperti tata bahasa Arab yang menggunakan huruf mati. Jadi sebenarnya Dr. Ahmad Hijazi ini tidak tahu bahasa Yunani dan menafsirkan hal yang sama seperti yang sebelumnya oleh saudara Muslim kata Parakletos untuk mendukung Ahmad di sini. Tuduhan Dr. Ahmad Hijazi Ashoka mengatakan nama Parakletos menutupi nubuat Muhammad adalah asumsi murahan. Karena dalam Alkitab jelas sekali berbunyi bahwa Parakletos adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 26, dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Bahkan Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dan ini silakan Anda mengklaim jika Parakletos adalah Muhammad. Karena pada dasarnya Parakletos dikatakan tidak dapat dilihat. Ingat nih, tidak dapat dilihat sama sekali. Ya, mungkin saudara Muslim mau mengatakan Muhammad sebagai sosok siluman jika memang ayat bahwa Parakletos tidak dapat dilihat dipaksakan untuk Nabi Anda. Saya tidak dalam ranah menjelekkan atau bagaimanapun, tetapi jika memang Anda ingin mengutip Parakletos kepada Nabi Muhammad. Tapi saya mengakui kok Nabi Muhammad adalah sosok yang pernah ada dalam masa hidupnya. Dan dia bukan, ya kita katakan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi jika Anda ingin memaksakan Parakletos untuk Nabi Muhammad, ya silakan Anda menggunakan Yohanes 14 ayat ke-17. Itu mengacu kepada Parakletos yang tidak dapat terlihat. Jika Anda ingin memaksakan Parakletos untuk Nabi Muhammad, Yohanes 14 ayat ke-17. Nah, di dalam buku ini juga saya ingin mengupas di mana penulis mengklaim kedatangan hari Tuhan menuju kepada Muhammad. Itu dalam kitab Didache 11 ayat 2. Janganlah kalian melonggarkan ikat pinggang, melainkan bersiaplah, karena kamu tidak mengetahui waktu Tuhan kita datang. Didache 16 ayat 1. Yang dimaksud dengan Tuhan kita, Rabbuna, adalah Tuhan kita, Sayyiduna. Penjelasan ini terulang dalam Injil Lukas dan juga Markus. Kalau kawan-kawan baca dalam 165 sampai dengan dan juga 110, itu mengacu kepada nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Aneh sekali bagi saya, karena apa? Perspektif sampah Dr. Ahmad Hijazi Ashoka mengatakan dalam kitab Didache menubuatkan Muhammad sebagai Lord yang akan datang. Nampak modus penulis yang menafsirkan tafsiran Didache dalam kacamata paradosis yang di luar kacamata paradosis, maaf ini kurang saya tulis, dan mencoba menafsirkan secara pribadi. Padahal kitab Didache mengajarkan bahwa pada zaman gereja awal banyak pengajaran palsu dan pengajaran yang di bawah naungan para rasul Kristus. Sehingga konteks Didache 11 ayat 2 dikatakan, kalau kamu menerima ajaran yang disampaikan dia itu adalah benar, maka terimalah dia dalam nama Tuhan. Tapi kalau seandainya dia mengajarkan suatu ajaran yang sesat, jauhilah dia. Itu maksud dalam Didache. Tetapi ini dikatakan sebagai nubuatan akan Nabi Muhammad yang akan datang, seorang Sayyid yang akan datang. Itu lucu sekali karena sifatnya adalah tidak secara eksplisit. Nah, karena ini sudah saya bahas secara sebagian dan saya tidak mau panjang lebar lah ya, karena terlalu sampah bagi saya. Sekarang kita akan mengkolaborasi dengan pandangan Protestanisme terhadap kitab Didache.
Bagaimana kalangan Protestan menanggapi kitab Didache? Pertama, perlu kita ketahui setelah masa reformasi di dunia Protestan, tidak terlalu menekankan lagi paham tradisi atau paradosis seperti kacamata Katolik dan Ortodoks. Dalam dunia Protestan juga masih ada yang menerima kitab Didache sebagai tradisi suci asal tidak bertentangan dengan Alkitab atau sebagai lebih tinggi daripada Alkitab yang sudah dikanunkan. Yang ketiga, dalam pandangan Protestan ada dua yang berpaham. Satu, sola scriptura, artinya hanya kitab suci saja. Tetapi mereka juga masih menghormati sebagian kecil tulisan Bapa Gereja asalkan tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, ada pandangan solo scriptura, seperti paham sola scriptura, tetapi menolak sama sekali apapun di luar Alkitab termasuk tradisi suci dan untuk meminjam bahasa lebih mudahnya untuk kalangan muslim yang mendengar ini, dapat kita katakan sebagai solo scriptura, menolak sunnah. Kali ini konteksnya sunnah iman Kristen, yaitu tradisi suci itu sendiri atau paradosis. Untuk selengkapnya saya akan bahas di sini dari blogspotnya kawan kita dari pandangan Lutheran yang memahami perbedaan sola, nulla scriptura, dan sola scriptura. Nah, ini adalah suatu tulisan atau blogspot yang dari pihak kawan kita dari pandangan gereja Calvinis yang mewakili kaum reformis ya, bahwa mereka sendiri tidak bermasalah dengan tradisi suci asalkan tradisi suci itu adalah landasan yang kedua untuk melihat atau memberikan suplemen terhadap Alkitab. Mereka memandang Alkitab itu adalah yang utama, sedangkan tradisi suci adalah sebagai bagian yang mendukung Alkitab saja dan tidak dipandang melebihi dari segala apa yang disampaikan oleh Alkitab sebagai puncak pewahyuan Allah. Ini yang ditulis oleh Pak Pendeta Stong ya, Pendeta David Stong ya, dari judulnya yang berbunyi Sola Scriptura, Tradisi dan Remaja Masa Kini. Coba kita scroll dari bawah ya. Ini adalah keberatan tradisi suci, bagaimana pandangan mereka. Dan menariknya dalam bagian keempat, Pendeta Stong mengatakan mereka salah mengerti mengenai Sola Scriptura. Apa maksudnya Sola Scriptura? Saya akan menjelaskan dengan menarik sebuah garis dengan titik di kiri, tengah, dan kanan. Pada titik pertama atau yang di paling kiri namanya nulla scriptura. Ini pandangan karismatik liberal, tidak menganggap Alkitab itu penting. Yang kedua, ada yang berpaham pada titik tengah, sola scriptura. Ini pandangan dari seperti kalangan reformis dan juga Lutheran. Dan ada juga yang berpaham solo scriptura, yaitu kalangan karismatik yang independent churches yang menolak tradisi. Reformer itu ada di bagian sola scriptura kawan-kawan. Jadi menurut mereka sola scriptura ini tidak menentang tradisi seperti paham solo scriptura. Yang ini ya. Dan mereka menganggap bahwa gereja Roma awalnya lahirlah sola scriptura itu dikarenakan pandangan gereja Roma itu mensejajarkan pemahaman Alkitab dan tradisi itu melebihi segalanya. Makanya Katolik ini dipandang sebagai antara nulla scriptura dan sola scriptura. Di tengah-tengah dari nulla scriptura dan sola scriptura. Nah, menariknya dikatakan oleh Pak Pendeta Stephen Tong, kalau anak kita hanya diajarkan menghargai firman Tuhan dan tidak pernah diajarkan tradisi. Ini ya. Ini. Bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah, maka mereka bisa melahirkan interpretasi yang liar. Jadi menurut Pendeta Stephen Tong, kalau kita lupa sejarah melalui tradisi suci, ya mereka akan menafsirkan Alkitab dengan semaunya. Itu maksud dari Pendeta Tong di sini. Tradisi pun anugerah Tuhan di dalam gereja. Tradisi juga harus diperiksa dengan standar Alkitab. Jadi standarnya adalah Alkitab menurut pandangan gereja Calvinis dan juga gereja Protestan lainnya. Kemudian tradisi ini menjadi pagar agar interpretasi-interpretasi tidak keluar atau liar. Nih, sola scriptura dikatakan bukan berarti Alkitab dapat dipisahkan dari pekerjaan Allah dalam sejarah, bukan berarti penolakan terhadap seluruh tradisi, melainkan tradisi harus ditundukkan kepada kebenaran Alkitab. Jadi standarnya itu adalah tradisi itu harus di bawah Alkitab. Itu dalam pandangan gereja Calvinis. Saya rasa ini mewakili dari pihak mereka yang mendukung bahwa tradisi seperti urusan Bapak Gereja, bahkan kitab Didache kitab Didache sendiri pun itu tidak bermasalah oleh pandangan gereja Protestan kawan-kawan. Asalkan itu sesuai dengan Alkitab. Nih ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menolak dari kalangan Protestan bahwa Didache itu sesat dan juga tulisan Bapak Gereja itu sesat, sudah pasti mereka dari paham solo scriptura yang ditentang oleh kalangan sola scriptura. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya berharap dengan informasi yang saya sampaikan di sini
membuka wawasan kita untuk lebih banyak lagi membuka literatur kita agar tidak mudah digoreng atau diiring dengan kalangan-kalangan pembohongan publik seperti yang digunakan oleh kalangan polemikus muslim seperti yang kita bahas tadi sebelumnya. Sekian dari info saya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menghidup, memberkati. شبحالو خداشتا صد موتو